Ya, tertibkan Kalijodo. Sudah 3 segmen kita berbincang-bincang, Pak Warau, begitu ya. Tadi kita sudah membahas bahwa memang mungkin ada lebih baiknya Kalijodo ini dibongkar sehingga ada lahan hijau yang cukup untuk kota Jakarta. Kemudian kita membahas mengenai isu premanisme. Saat premanisme sudah mulai menodongkan pistol, mungkin memang seharusnya ditertibkan, begitu ya. Jadi tidak usah takut dengan premanisme, kita harus tertibkan juga. Nah, sekarang tadi isu yang terakhir yang kita bahas adalah mengenai anak-anak mungkin yang juga generasi muda yang ada di sana gitu. Lingkungan yang kurang sehat itu kemudian melahirkan generasi muda yang melihat bahwa itu sebagai suatu pekerjaan yang lumrah sering dilakukan gitu. Ditambah lagi masalah apa yang akan saya lakukan nih kalau saya dipindahkan dari sini. Itu yang terakhir kan solusinya. Cuman masalahnya kita sulit sekali berbincang jika kita tidak tahu Pemprov DKI tindakannya kira-kira apa. Tujuannya lebih ke solusi mengenai prostitusinya kah? Atau penertiban secara bisnis, alkohol dan kekerasannya kah? Harus komprehensif. Nah, itunya kita belum tahu. Tidak bisa parsial, dalam arti kata begini. Jadi ini kan ada menyangkut masalah tata ruang, masalah kependudukan, masalah sebagainya. Nah, penertiban ini pertanyaan satu, kalau saya sebagai orang sosiologi perkotaan, apakah ini berkaitan dengan urban renewal, membuat situasi baru, kota baru, atau urban revitalization, atau bagian di revitalisasi yang lebih baru, sehingga di dalam konsepsi itu baru muncul bagaimana menata secara sosial, budaya, dan seterusnya. Menurut Anda lebih baik yang mana? Yang opsi pertama atau yang kedua, Pak Warau? Sekarang ini yang dilakukan adalah kembali mesti tata ruang dulu. Ya, tata ruang. Tetapi ya kondisi seperti ini harus disimultan. Tata ruang dibarengi dengan mereka ini mau dikemanain, mau diapain. Tidak sekedar mereka dibuang begitu, tapi kemudian mereka pindah ke lain tempat lagi, ya kan? Nah, yang dibikin adalah, karena saya katakan tadi kan, DKI kan punya banyak dinas. Jadi jangan ini hanya tugas dari dinas penertiban. Ini juga dinas agama, dinas ini ikut di situ, kemudian karena di wilayah situ kan ada dinas, ada pendidikan, ada ini. Mereka dilibatkan untuk supaya mereka konsep urban renewal atau urban revitalization atau katakanlah program kampung perbetering, perbaikan kampung yang sebutan dengan Muhammad Husni Tamrin, ya kan, penataan yang lebih baik itu berjalan dengan lebih baik dan dia lebih konseptual sehingga sustainability itu berlangsung. Jadi tidak sekedar ini sektor ini yang lain lupakan, itu nanti belakangan dia. Nah, itu yang masih kurang di kita. Tidak pernah bisa secara simultan beberapa sektor yang berkaitan, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, komprehensif. Tapi menurut Anda ini adalah sesuatu yang memang urgent harus segera dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota sendiri, Kak, Pak? Karena kan kita tahu bahwa tugas-tugas mereka tidak hanya itu, artinya memang ada perbaikan di beberapa spot-spot atau kampung-kampung atau lokasi itu sendiri, tapi ada juga mereka punya PR misalnya untuk pembersihan lokasi-lokasi untuk bencana banjir misalnya, itu kan tugas tersendiri begitu. Ya kan sudah ada pembagian tugas, ya kan. Jadi jangan dilihat bahwa dinas hanya di atas, karena setiap wilayah kan punya dinas, sub-sub dinas, dan fungsikanlah mereka itu supaya mereka berfungsi, jangan hanya berfungsi pada satu bagian aja. Makanya saya katakan tadi, ya kan, jangan hanya gubernur yang berkeinginan, wali kota juga harus berkeinginan, camat juga berkeinginan, lurah juga harus, RT RW juga harus banyak berkeinginan. Karena pertanyaan sekarang itu adalah bagaimana juga kalau bilang urban renewal, bagaimana menata RT RW jadi satu lingkungan yang lebih baik. Karena di Jakarta ada satu developer yang mengatakan yang tinggal di sini adalah harus orang-orang yang punya moral yang tinggi, dan hal-hal yang itu tidak boleh dilakukan di sini. Sehingga banyak orang mengatakan saya mau tinggal di kota ini agak lebih tenang. Kenapa? Karena saya jamin saya tidak. Jadi ciptakanlah sudah saatnya kita melakukan seperti itu, ya kan. Jadi paradigmanya juga udah harus berubah, termasuk udah harus berubah, dan itu ya, Pak, ya? Dan paradigma itu harus di start, jangan dari misi yang ideal sekali turun ke visi yang ideal kemudian ke misi, tidak. Menyesuaikan dengan kondisi yang visi ada. Visi itu harus lihat kondisinya bagaimana, baru dibuat visinya, baru dia buat misi. Jadi lebih membumi daripada sesuatu yang sangat ideal yang kita, dan itu dia harus sustainable. Arti kata, jangan hanya umpamanya istilah orang katakan ini hanya anggot-anggot ayam. Harusnya tidak begitu, ya, kan, Pak, ya? Ada duit ya lakukan ini, tidak ada duit yang
Baik, lakukan seperti kita harapkan ini niat Pemprov ini baik ke depannya dan memperbaiki kota Jakarta, dan ini menjadi role model juga untuk beberapa kota-kota lain yang sudah sempat dilakukan sebelumnya di Surabaya begitu ya. Ya. Dan semoga ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tentunya dengan upaya persuasif yang lebih baik dibanding kemudian represif yang, yang sering dilakukan begitu. Tapi ada juga represif konstruktif. Oke. Represif konstruktif itu dia pertama memang represif konstruktif, tapi memang lebih baik pakai persuasif, Persuasif, kata, baik. kayak ajak berembuk, dan itu memang memerlukan orang-orang yang ahli negosiasi, dan pemerintah kota siap. Saya kira pemerintah kota siap. Harusnya seperti itu. Nah, kenyataan dalam soal melakukan pembersihan, pemerintah kota sudah membuat semacam laskar yang pakai pakaian hijau kuning-kuning Iya, itu, baik. udah lebih dahulu untuk membersihkan. Nah, Oke. itu berarti kan udah ada konseptual ya kan, dan itu berarti bahwa Pemda harus lebih konseptual melihat seperti ini, jangan hanya melihat jangka pendek aja. Oke, Kalau baik. Mungkin itu Terima usulan kasih. untuk pihak Pemprov DKI betul. dan juga pemerintah wali kota begitu tidak ya. hanya DKI, semua yang ada di Indonesia bisa mencontoh, karena DKI adalah semacam pattern untuk dilihat, dan tidak hanya di Indonesia, di luar aja melihat. Contoh umpamanya waktu zaman Ali Sadikin, penghijauan yang ada di Jakarta, akhirnya pemerintah Arab mengundang Ali Sadikin, minta tolong penghijauan di daerah Mekah dan sebagainya, dan Ya, mudah-mudahan itu bisa berhasil ya kan. bisa berhasil juga untuk kalian. Terima kasih Pak Oro sudah hadir bersama kami, dan pemirsa, demikianlah dialog Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Pemirsa, nantikan Lanstok setiap hari pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Saya Veronica Moniaga.